Shalom, selamat malam buat semua. Good evening, Pastor Ben. Good evening. Malam hari ini tanggal 1 Februari di tahun 2026, Grace Ministry akan mengadakan Sunday Worship. Dan seperti yang sudah kita lihat di sini bahwa topik yang akan kita bicarakan malam hari ini adalah Saved by Grace, created for glory. Kita ambil di dalam Ephesians chapter 2, Psalm 2 and verse 8 to 10. Dan seperti yang kita ketahui bahwa malam hari ini kita akan dilayani oleh narasumber atau pengkhotbah adalah Pastor Ben Anderson. Beliau adalah seorang direktur TCM, ya, Think of Commission. Dan kemudian dengan sukacita kami sangat berterima kasih untuk Profesor Dr. Jimmy Bosangi, PhD, yang malam hari ini beliau tidak sebagai narasumber, tetapi beliau sebagai ya. Terima kasih, selamat malam Prof untuk kesediaan dan waktu yang luar biasa. Good evening Pastor Ben. Good evening, thank you. Oke, you're welcome. Nah, malam hari ini kita akan melihat di sini ada 7 poin, ya. Poin yang pertama adalah doa pembukaan, kemudian yang kedua adalah pujian, dan sebentar kita akan mendengar dengan judul Waktu Tuhan. Baru karena ini Sunday Worship, kita akan mendengarkan 2 kesaksian yang akan diwakili oleh seorang pria dan juga seorang wanita. Yang keempat, kita akan mendengar pujian lagi yang berjudul So to the Lord. Dan kemudian pada bagian yang kelima, kita akan mendengar pelayanan firman, khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Ben Anderson. Dan kemudian doa penutup dan doa berkat yang langsung juga akan disampaikan oleh Pastor Ben. Dan yang kemudian kita akan menyampaikan pujian terakhir, Bapak terima kasih. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dengan ini saya akan menyampaikan dulu selamat datang buat kita semua. Tentu hari ini kita sudah bersekutu, ya, beribadah di tempat kita atau gereja kita masing-masing, gereja lokal maksudnya masing-masing. Tetapi yang pasti bahwa ada satu gereja yang disebut dengan gereja tubuh Kristus, dan itu secara universal. Dan malam hari ini kita tentunya akan sungguh-sungguh mendapatkan berkat lewat pelayanan atau pertemuan kita malam hari ini. Maka dengan itu saya dengan kasih meminta Penatua Profesor Dr. Jimmy Bosangi untuk menyampaikan doa untuk pertemuan kita malam hari. Silakan Prof. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh berkumpul lagi untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami menyadari bahwa tanpa firman Tuhan, kami tidak bisa hidup karena kami selalu digerakkan oleh firman Tuhan. Berkati, kami akan merenungkan firman-Mu. Untuk Pastor Ben, tolong dia supaya dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Juga Engkau tolong bagi yang akan menerjemahkan, supaya juga dia diberikan hikmat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati acara ini, berkati kami semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Ya, lagu tadi mengisahkan bagaimana Allah di setiap kehidupan itu bicara. Waktu itu kan ada 3 ya, ada Kairos, ada Kronos, ada Aion. Yang pasti mungkin kita ingin apa yang kita mau di dalam kehidupan ini sesegera untuk bisa terpenuhi. Tetapi lagu itu mengingatkan bahwa setiap kehidupan kita pasti ada waktu, dan Allah selalu kronos, kairos di dalam kehidupan kita. Allah selalu intervensi di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu berikut ini kita akan mendengar kesaksian, testimoni yang akan disampaikan oleh perwakilan dari kaum ibu. Saya persilahkan siapa yang ingin menyampaikan, silakan raise hand dan mengangkat, langsung buka kamera ya, on kamera. Silakan ibu-ibu yang atau kaum wanita yang ingin menyampaikan kesaksian, silakan. Saya beri waktu 5-7 menit untuk yang pertama. Di sini ada Ibu Steri Tangkilisan, ada Ibu Lili Kawengian ya, Panjaitan Kawengian, dan juga ini barusan saya lihat masuk Ibu Like Derek Soriton. Siapa ini ibu-ibu yang ingin menyampaikan kesaksian terlebih dahulu? Ibu Shirley, Ibu Mary Lou ini selamat malam Ibu Mary Lou. Oke, kalau misalnya dari kaum pria, wanita belum ada yang mau bersaksi, saya persilahkan ada yang ingin menyampaikan kesaksian dari kaum pria. Aku dulu. Oh, oke. Silakan, ada yang mau. Baik, shalom. Shalom. Baik, shalom. Selamat. Ya, shalom. Mohon maaf sebelumnya, memang benar minggu kemarin itu WhatsApp bisnisku kena masalah karena kan kuotaku kan habis. Aku pakai wifi dan itu yang mengganggu banget bisa membagikan link ibadah tersebut, dan itu yang bikin saya frustasi, saya akhirnya saya nggak bagikan itu di ICC Indonesia karena mengalami keterlambatan dalam jangka panjang. Aku bagikannya cuma twice, dan kemudian itu di hari Kamis juga lancar sih buat dua-duanya, tapi yang ada permasalahannya ITV karena WA saya lemot. Sabana lemot. Entah itu di pagi hari jam 9 kita diberi Vicky Kulon sama Bu Lensi NTV. Itu yang bikin saya oh my god, frustasi. Itu yang bikin kacau banget saya. Tapi Tuhan selalu bilang, Tuhan tolongin gue. Wah, aku jadi berantakan begini ya. Itu yang bikin masalahnya begitu. Tapi di hari Kamis kacau lagi 3-12 karena suka gonta-ganti link Zoom atau mungkin lupa kena Zoom, itu yang bikin perabanan. Dan mudah-mudahan semoga aja besok aku akan lakuin yang buat ibadah. Karena kenapa? Tuhan aja mau bagi link Zoom ibadah itu susah. Mau bateku habis, yang paling kecewanya begini. Hari Sabang aku kan hari Sabang kan bawa tas, tapi sebenarnya mau pengen bawa tas, tapi nggak boleh sama mami saya gitu, nggak boleh. Kalaupun tinggal 30 aku bisa dicat sendiri, tapi puji Tuhan bisa melakukan ibadah yang baik, puji syukur pada Tuhan, dan haleluya bisa melakukan yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kesaksianku. Oke, baik. Terima kasih Bung Yoram untuk kesaksian. Dan berikut ini kita masih buka kesempatan untuk kaum wanita yang ingin menyampaikan kesaksian. Silakan langsung open kamera ya. Saya Gibson Tampu Bolon. Ya. Baru pertama sekali hadir di Zoom ini. Oke. Iya, salam kenal semuanya. Salam kenal. Saya mengalami kelumpuhan 29 tahun.
Jadi kondisi saya sekarang ini berada di atas tempat tidur. Puji Tuhan, dengan kondisi seperti ini saya bisa mengenal kasih Tuhan. Mungkin kalau saya sehat tidak mengenal Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena menurut saya pada waktu itu beribadah menghabiskan waktu. Belum lagi pergi dan pulangnya. Jadi nggak cukup semuanya itu untuk sehari-hari di rumah, dalam bekerja, dalam apapun. Jadi saya pikir hal yang tidak benar untuk beribadah. Tapi Tuhan pegang saya. Ketika saya kecelakaan 29 tahun yang lalu, memang sangat sulit menerima keadaan tersebut. Apalagi hamba Allah datang mengunjungi saya dengan firman-firman Tuhan. Saat itu saya tidak terima. Apalagi sampai dikatakan, justru dalam kelemahanmu lah engkau kuat. Bagaimana mungkin secara logika orang lemah kok bisa kuat sih? Orang saya sudah telak di atas tempat tidur. Nggak mungkin, dari mana jalannya orang lemah bisa kuat. Itu menurut saya. Saya menggunakan logika saya. Tapi firman Tuhan tersebut menggembleng saya seiring jalannya waktu dengan cinta dan kasihnya seorang istri. Sampai sekarang merawat saya, tidak pernah meninggalkan saya. Itulah yang membuat saya mengenal kasih Tuhan lewat istri saya yang begitu baik dan setia. Beliau selalu memberikan saya sukacita. Dia menggantikan posisi saya untuk mencari nafkah, bekerja di tanah orang yang kalau zaman sekarang bahasanya investasi orang yang tidak digunakan. Jadi tanah tersebut dikelola oleh istri saya, ditanami sayur-sayuran, ditanami singkong untuk dapat kami makan dan minum pada waktu itu. Dan sampai sekarang juga begitu. Tapi puji Tuhan, dengan menjual singkong bisa digantikan dengan beras. Saya bukan untuk meminta belas kasihannya, di sini bersaksi saya, karena kebaikan Tuhan, karena keajaiban Tuhan bisa berjalan kehidupan sampai sekarang. Keluarga saya, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Luar biasa, Tuhan memelihara hidup kami sampai sekarang dengan istri yang begitu setia. Seiring berjalannya waktu, kami tetap berada di dalam kasih Tuhan. Di mana memang saya pada waktu itu sulit menerimanya seperti kisah yang pertama. Tapi istri saya selalu pergi ke gereja di waktu pulang kerja. Saya berpikir pada waktu itu, kenapa kamu harus pergi terus ke gereja? Bukankah seharian kamu sudah bekerja lelah? Bahkan istri saya mengatakan, iya, tadi di gereja saya ngantuk, bahkan sampai tertidur, itu kata istri saya. Tapi saya diperingati lewat mimpi pada malam itu. Tuhan mengatakan, sekalipun istrimu tertidur datang, tapi dia datang kepadaku. Itu katanya. Jadi bisa juga saya memperhitungkan kedatangannya. Itu kata Tuhan kepada saya. Sejak itu saya tidak pernah mengatakan jangan lagi pergi ke gereja.
karena kami butuh juga perhatianmu. Saya membiarkannya terus, dan sampai sekarang itu kegiatan yang dilakukan istri saya, terus mencari Tuhan, terus memberikan kasih Tuhan, karena saya tidak bisa melakukan apapun selain di atas tempat tidur. Saya mungkin terlalu lama untuk di lain waktu akan saya perpanjang, tapi itulah kasih Tuhan sampai kami dapat sampai sekarang tetap berjalan dalam Tuhan. Mohon dukungan doanya agar kami tetap berada dalam kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Pak Gibson Tempo Bolon yang saat ini dalam posisi terbaring ya karena eksiden satu kecelakaan, dan ada semacam keinginan untuk komplain terhadap Tuhan ya. Dan tentu kami sangat berterima kasih untuk pengalaman ini, menunjukkan bahwa seperti Paulus juga mengatakan toh, bahwa cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Ini perkataan Allah dalam pengalaman Paulus. Dia mengalami suatu persoalan yang ditafsirkan oleh beberapa ahli teolog, bahwa dia mengalami kanker mata atau persoalan mata, dan dia minta kepada Tuhan 3 kali supaya duri dalam daging ini supaya diangkat, tetapi Allah sendiri berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Langsung dia berkata bahwa justru dalam kelemahan kasihmu semakin, kasih karunia Allah semakin sempurna. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, karena waktu kita ini sangat singkat di dalam online worship, jadi kita akan segera mendengarkan satu lagu pujian, dan kita sama-sama akan menyampaikan pujian. Sesudah itu kita akan sama-sama mendengar pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Pastor Ben Anderson. Kita mendengarkan satu pujian ini. Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength.
Tidak ada suara. Ya, soul to the Lord. Dan segera kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Ben Anderson dan Profesor Dr. Jimmy Pusangi sebagai interpreter. Dengan kasih kami. Well, good evening to all of you. Selamat malam untuk semua. I am here at STAM in the Pastori Saya of the sekarang ada di Latin. STAM, di Pastori STAM. I thank you for inviting me to speak to the Grace Ministry. Terima kasih mengundang saya untuk bicara di Grace Ministry. I think last time I was in the Philippines training missionaries. Waktu yang lalu saya berada di latihan ministry di Filipina. And my electricity went off during the meeting. So I Dan pada had a waktu lot itu of trouble finishing the listrik message. mati. Jadi persoalan untuk menyampaikan berita. But we pray today will be better. Berdoa supaya hari ini baik. I live mostly, I'm the international director of Things to Come mission. Saya adalah direktur untuk Things to Commission, TCM. And mostly my home is in Kenya. In fact, my wife Joyce is in Kenya at this time. Kebanyakan waktu saya berada di Kenya. Joyce di Kenya sekarang, istri saya. And this year we will reach 40 years of marriage, and we have 3 children, 3 daughters, and 12 grandchildren. Tahun ini adalah ulang tahun perkawinan ke-40. Kami punya 3 anak dan 12 cucu. This year I complete 42 years of ministry. Sekarang saya sudah berada dalam pelayanan selama 42 tahun. The passage you have chosen to speak on, Ephesians 2, verses 8 through 10, is one of my Ayat yang favorite dipilih passages. Ayat yang dipilih pada malam ini yaitu Efesus 2 ayat 8, 9, 10. Ini adalah satu favorit ayat saya. But I want to expand the passage. I want to go to Ephesians chapter 3, then I will go to chapter 2, and then I will go to chapter 1 of Ephesians. Oke, jadi saya akan lanjutkan ini mulai dari pasal 3, kemudian pasal 2, dan pasal 1. Our theme is saved by grace, Ya, created for glory. kita semua diselamatkan oleh anugerah untuk berbuat baik. Okay, so let's go to Ephesians chapter 3, verses 1 through 3. Kita lihat Efesus 3 ayat 1 sampai 3. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada aku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepada aku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Now, there's a little correction I want to make because in the traditional Indonesian Bible, it does not use the word Gentiles in chapter 3, verse 1. But it should Saya say, bikin sedikit koreksi. Di sini ada, di dalam bahasa Indonesia tidak disebutkan bangsa-bangsa lain, Gentile, di dalam ayat 1. I know that version of the Bible, the second version, they have changed it. So they have made the Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles. Saya tahu bahwa pada TB2 sudah dikoreksi. Di situ dituliskan, saya Paulus untuk orang-orang yang dipenjarakan untuk orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang yang Gentiles, orang-orang bangsa lain. Now we know Apostle Paul was not one of the 12 apostles.
Kita tahu bahwa Rasul Paulus bukanlah termasuk dalam 12 rasul. After Judas died, they chose Ketika another Yudas apostle, mati, Matthias, to mereka replace memilih pasul yang Judas. lain. And on Yudas, the day mengganti of Yudas Matias. Pentecost, when the Holy Spirit came to Israel, there were 12 apostles, and the Holy Spirit descended on Israel with 12 tribes and 12 apostles. Jadi pada waktu Roh Kudus datang, itu mereka tetap ada 12 rasul, ada 12 suku, ada di Israel. Apostle Paul was raised up separately from the 12 apostles. Rasul Paulus diangkat berbeda dengan dia yang diangkat 12 rasul. And he was given a unique commission. Dan dia diberikan perintah yang unik. We know the 12 apostles especially focused on the Jewish people. Kita tahu bahwa 12 rasul itu untuk orang Yahudi. But Paul said, I am the apostle to the Gentiles. Tapi Paulus mengatakan, aku adalah rasul untuk orang bukan Yahudi. And who are Gentiles? Siapa Us. bukan Yahudi itu? We Kita. are. Okay? Kita. We are Yeah. not descendants. There was a man in the Bible called Jacob, and his name was changed to Israel. So his 12 sons became the children of Israel. Ada seorang yang bernama Yakub. Namanya diganti menjadi Israel. Dan dari anak 12-nya itulah mereka yang disebut Israel. Okay, so we are not, even me, my name is Benjamin, which is one of the children of Israel, but I am not Jewish. Walaupun I saya am namanya Gentile. saya Benyamin, tapi saya bukan orang Israel. And so God loves the Gentiles, and God wanted the Gentiles to receive his grace, to receive his salvation. Allah mengasihi orang bukan Yahudi dan dia memberikan anugerah kepada orang bukan Yahudi untuk terima keselamatan. And so because Israel rejected their Messiah, God raised up Karena a new Israel menolak. Karena Israel menolak Mesias mereka. And that apostle Paul was told, now you, Paul, will preach the gospel to the Gentiles, to the ends of the earth. Sehingga dia memanggil Rasul Paulus dan mengatakan, beritakan firman sampai di ujung dunia. And so Paul says, surely you have heard about the administration or dispensation of God's grace that was given to me for you. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan atau dispensasi kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. And so we today, we are Gentiles, and we are still under that dispensation of grace today. Ya, kita ini adalah orang bukan Yahudi dan kita berada di bawah dispensasi anugerah. Now, there are some people still trying to follow the old dispensation. Ada beberapa orang yang coba mengikuti dispensasi yang lama. Let me give you an example. When I was a missionary in Kenya, I was driving to a far town to preach the gospel. Nah, waktu saya di Kenya, saya memberitakan Injil dan saya harus mengendarai kendaraan jauh dari Kenya, jauh dari tempat saya. This was before GPS and Google Maps. This was the old days. Nah, waktu itu belum ada GPS, belum ada map Google, itu zaman dulu. So I had a paper map, road map of Kenya. I was looking at the roads. Jadi waktu itu saya melihat map, saya melihat atlas, gambar dari Kenya, saya punya map. And so on the map, it showed there was a shortcut to go to the town where I wanted to go. Dan waktu itu saya lihat ada jalan potong untuk pergi ke tempat yang saya tuju. So I turned on that road and I drove down a very bad road for about 45 minutes. Saya ambil jalan itu, walaupun dia berlubang-lubang, tapi saya ambil karena hanya 45 menit. And then I came to a river and there was no bridge across the river. Kemudian saya tiba di sebuah sungai, ya
tidak ada jembatan untuk memotong sungai itu. So I asked the people who live near the river, the Kenyan people, I said, on my map, the road crosses the river here, and I want to go to that town. Saya katakan, coba lihat di map saya ini bilang bahwa boleh menyeberang sungai. Jadi saya ambil ini dia untuk ke kota sebelah itu. And the people said, you are following the old map. The bridge has been gone for many years. Dan orang-orang itu katakan, kamu mengambil map yang lama. Itu jembatan sudah lama tidak ada. If you had asked the people on the main highway, they would tell you there's no bridge. Kalau saudara bertanya kepada orang-orang pada waktu di jalan utama, mereka akan katakan, tidak ada jembatan lagi. So you see, I was following the old map, the old instructions, and those instructions will never take me to that town. Dan saudara lihat, saya menggunakan instruksi yang lama. Dan instruksi yang lama itu tidak akan pernah membawa ke tempat yang saya tuju. And it's the same today. If you are trying to follow the dispensation of Israel or the dispensation of the law, it's never going to take you to heaven today. Sama seperti sekarang, kalau saudara mengikuti dispensasi untuk orang Israel, dispensasi untuk kerajaan untuk Israel, saudara tidak akan pernah ke surga. That is the old map. Itu adalah map yang tua. The new map is the dispensation of the grace of God. Map yang baru itu adalah dispensasi yang Allah sediakan sekarang. It was revealed to the Apostle Paul by Jesus Christ. Itu ditulis oleh Rasul Paulus untuk Yesus Kristus. And now today we must live under that new dispensation of grace. Dan sekarang kita harus hidup di bawah kasih karunia atau anugerah itu. Apostle Paul says in verse 3:3, that is the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. Paulus katakan di dalam Efesus 3 ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. In Galatians chapter 1, verse 11 and Di dalam 12 Galati says something 1 ayat similar. 11, sama dalam Galati 1 ayat 11 dan 12. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. In Kenya, I was teaching in the Bible school, and I asked my students, where did Paul get his message, his gospel? Saya waktu mengajar di Kenya, saya tanya kepada mahasiswa, dari mana Paulus mendapatkan beritanya? And one of the students said he went to Jerusalem and he was taught his gospel by Peter. Dia katakan ada satu mahasiswa, oh waktu itu Paulus pergi ke Yerusalem dan dia diajarkan oleh Petrus. Oh, even the other students in the class, all of the other students looked at him and says, what? No, Paul did not hear his message from Peter. Dan mahasiswa yang lain bilang, oh tidak, dia tidak mendapatkan beritanya dari Petrus. And of course, we know from this verse, Paul says, I did not receive my gospel from any man. I received it directly by revelation from Jesus Christ. Jelas sekali di dalam ayat yang kita baca tadi, dia katakan bahwa dia tidak terima itu dari manusia, tetapi dia terima langsung dari Yesus Kristus. And so when we're talking about the gospel and how we can glorify God, we must follow the instructions given to us. Kalau kita mau supaya untuk memuliakan Tuhan dan mengikuti Injil, kita mesti baca dan kita ikuti apa yang diinstruksikan kepada kita. And that is the instructions given by Jesus Christ by revelation to Paul. And today, we are still living under those instructions. Nah, instruksi itulah yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada Paulus melalui wahyu, dan kita harus mengikuti instruksi itu.
So now let us go to Ephesians chapter 2. I said I would talk about chapter 3. Now I will talk about Ephesians chapter 2. So let's go to Oke, Ephesians 2, verses 8 mari through kita 10. pergi ke Efesus pasal 2. Tadi saya katakan bahwa kita akan masuk pada Efesus pasal 2. Kita baca sekarang mulai dari ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Okay. These verses, of course, the first two, 2, 8, and 9, they explain salvation to us. They say we are saved by grace Jelas, through faith. jelas sekali di dalam dua ayat pertama, yaitu ayat 8 dan ayat 9 mengatakan kita diselamatkan oleh kasih karunia karena iman. Okay? Not by our works, not by our rituals, not by our own actions are we saved. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena ritual-ritual yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita buat, kita selamat. Many humans, many people, they want to do something to please God. And then they say, when God is pleased with me, he will save me. Ada banyak pendapat mengatakan bahwa untuk ke surga kita harus menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan senang dengan kita, dia akan selamatkan. That is not salvation in the dispensation of grace. Bukanlah keselamatan yang dimaksudkan di dalam anugerah. So we have these two parts of salvation. We have grace and we have faith. Jadi ada dua bagian. Ada anugerah, ada iman. Now, grace is what Jesus Christ did for us on the cross about 2,000 years ago. Anugerah itulah yang dikerjakan oleh Yesus kira-kira 2000 tahun lalu. We're all familiar with Romans 5:8, which says, God shows his love to us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Kita tahu sekali Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan bahwa ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati untuk kita. Okay, God loved us first. We did not love God first. Allah yang lebih dulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Allah. In fact, the Bible says Jesus died for the ungodly people. Jesus died for Di- his enemies. On the cross, Dikatakan dalam Alkitab, Yesus mati untuk musuhnya. Yesus mati untuk orang yang tidak senang. Dia mati di kayu salib. when Jesus was hanging on the cross, he looked down to those people who were mocking him, who had spit on him, who had nailed his hands and feet to the cross. And what did he say when he saw them? Ketika Yesus disalib, dia melihat ke bawah, dia lihat orang-orang yang memakukan dia, yang mencambuk dia, yang menyiksa dia. Dia lihat. Dan apa yang dia katakan di salib? He said, Father, forgive them because they don't know what they are doing. Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Those people were not asking for forgiveness. Orang-orang ini tidak meminta pengampunan. They believed Jesus was a criminal and he needed to be executed. Mereka tahu bahwa Yesus itu penjahat dan dia harus dihukum mati. But even still, Jesus said, Father, forgive them. Huh? Toh Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka. My friends, that is the grace of God. Itulah anugerah dari Tuhan. On the cross, Jesus paid for all people, all sins, all time. There is one payment for all. Waktu disalib, Yesus membayar semua dosa, semua kesalahan, semua dia bayar di salib.
One time I went into a Catholic bookshop. Satu kali saya pergi ke toko buku Katolik, And all the crosses, all the crucifixes in the shop had Jesus was hanging on the cross, dead. semua salib di dalam buku itu ada Yesus, tapi Yesus yang tergantung di salib. So I told the woman, the shopkeeper, I said, "Oh, Jesus is still on the cross." Saya katakan pada perempuan penjaga toko saya, oh, Tuhan Yesus masih disalib ya. I tell you that woman became very angry at me. Saya katakan, saudara tahu, itu penjaga toko perempuan itu dia marah sekali pada saya. She says, "I know what you Protestants teach. Saya tahu, kamu ini orang Protestan pasti. You believe Jesus paid for all sins." Kamu percaya bahwa Yesus membayar semua dosa. No, Jesus only paid for the sins before you were saved. Tidak, Yesus hanya membayar dosa yang saudara buat sebelum saudara selamat. And the woman said, "The sins you commit afterwards, you must pay for yourself." Perempuan itu katakan bahwa Yesus ampuni hanya dosa sebelum saudara selamat. Sesudah itu dosa saudara harus tanggung sendiri. And so, of course, I showed her many verses that on the cross, Jesus said, "It is finished." Dan saya tunjukkan ayat-ayat dan saya bilang di salib Yesus berkata bahwa selesai, telah selesai. There can never be another payment for sins. Jesus is the final payment for sins. Tidak ada lagi cara membayar dosa karena Yesus sudah bayar dosa itu. And so that's the grace. We are saved by grace through faith. So the grace side is what Jesus did on the cross. He paid for our sins. Itulah anugerah. Anugerah yaitu Yesus membayar dosa kita di salib. And even he offered forgiveness. Even he says, our sins are not being counted against us now because they are counted against Jesus Christ. Bahkan Yesus mengatakan bahwa dosa kita sudah tidak dihitung, dia sudah melupakan karena sudah dibayar di salib. But see, my friends, we are not saved by grace alone. We are saved by grace through faith. Nah, saudara perhatikan, kita bukan hanya diselamatkan karena anugerah, tetapi coba perhatikan, kita diselamatkan karena anugerah oleh iman. In Hebrews, it says, without faith, it is impossible to please God. Di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Allah. So even if Jesus died for your sins, if you do not place your faith in Jesus Christ, if you don't trust in Jesus Christ, you have no salvation. Walaupun Yesus sudah bayar, sudah memberikan anugerah, tapi kalau saudara tidak meletakkan iman saudara pada apa yang Yesus lakukan, saudara tidak akan selamat. Apostle Paul calls this reconciliation. Paulus menyebutkan ini sebagai pendamaian. If we look at 2 Corinthians 5, verses Kalau 18 kita lihat and 19, 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-18. Paul explains this. Yes, go ahead. Paulus katakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Okay, now look at verse 20. Sekarang lihat ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. And so reconciliation, only Paul uses this word
to mean between God and man are reconciled to each other. Hanya Paulus yang menggunakan kata mendamaikan. Jadi untuk mendamaikan manusia dengan Allah. First, God's grace reached down from heaven to us. When we were still sinners, Christ died for us. That's the grace of God coming down to us. Pertama-tama yaitu anugerah dari Allah diberikan yaitu waktu Yesus mati. And then when you hear the gospel, you have a choice to believe or to reject. Ketika saudara mendengar Injil, disinilah keputusan saudara menerima atau saudara menolak. If you believe, if you trust in Jesus Christ, then we say God's grace and your faith have met together. And Apostle Nah, Paul goes, you are reconciled to God now. disinilah ketika saudara percaya, terjadilah pendamaian. Dan Paulus mengatakan, didamaikan dengan Allah. God loves all people and he wants all people to be saved. Allah mengasihi semua orang dan dia menginginkan semua orang itu selamat. I will show you the verse that teaches that. It's easy to remember. It's 1, 2, 3, 4. Okay? First Saya Timothy ingin chapter 2, verses 3 and 4. Saya ingin menyampaikan kepada saudara, pendamaian itu dan Allah menghendaki itu di dalam 1, 2, 3, 4. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan ayat 4. Okay, go ahead. Do you have it there or you want me to read it? Oke, saya akan bacakan itu. Maaf, Ben. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan ayat 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Semua orang. I heard that. Semua orang. Huh? So now Semua I speak orang. bahasa. Yeah. Bahasa All semua people. orang. Oh, Jesus semua died orang. for all. God wants all people to come to him. Allah menghendaki supaya semua orang datang padanya. But you see, if you hear the gospel and you reject Jesus Christ, you cannot be reconciled to God. You cannot be saved. Tapi saudara, ketika saudara mendengar Injil dan saudara menolak, saudara tidak dapat diselamatkan. And this is why evangelism is so important to preach the gospel, preach Jesus Christ to the lost people so they have a chance to believe in Jesus Christ. Itulah sehingga penginjilan sangat penting karena tanpa mereka percaya, tanpa mereka mendengar, mereka tidak bisa percaya dan mereka terhilang dari Yesus Kristus. Now we are talking about giving glory to God. Sekarang kita sedang berbicara juga untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. That is part of our theme, that we should give glory to God. Bagian dari pembicaraan kita yaitu kita harus memberikan kemuliaan pada Tuhan. If we look at 2 Corinthians chapter 4, we see Kalau that kita God, melihat di dalam 2 Korintus 4, okay, let's read 2 Corinthians 4 and verse 15. How is God ayatnya glorified? yang ke-15. 2 Korintus 4, ayatnya yang ke-15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. You see, God is glorified when many people all over the world, they say, thank you, God. Thank you, Jesus, for your grace. My life has been transformed because of your grace, and more and more and more people are giving thanks to God because of his grace. Jadi saudara boleh lihat bagaimana kemuliaan Allah itu
sangat erat berhubungan dengan banyak orang yang menjadi percaya, dan itu semakin melimpah. Allah senang sekali dengan itu. So, my friends, if we are not evangelizing, we are not glorifying God. Jadi, saudara, kalau misalnya kita tidak memberitakan Injil, artinya kita tidak memuliakan Allah. Because God is glorified when more people hear the gospel, believe in Jesus Christ, and say, Thank you, God, for your grace. Karena Allah itu, Dia ingin sekali supaya ada banyak orang yang percaya, lalu mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Itulah Allah dimuliakan. Now, you have also included Ephesians 2:10, and Juga saudara perhatikan di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. so that says that after we are saved, God creates us again. We are recreated, we are regenerated, we become a new person. Saudara perhatikan bahwa ketika kita ini menjadi percaya, kita diciptakan baru, kita menjadi ciptaan baru. And it says, we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. I remember my father, Vernon Anderson, so many times preaching, before salvation, no works. Before salvation, no works. Saya ingat ayah saya, Vernon Anderson, selalu dia berkhotbah, dia katakan sebelum selamat tidak ada pekerjaan, tidak ada pekerjaan. But after salvation, we must work, work, work. He always said it 3 times from Thessalonians. Tetapi Work, sesudah work, work. percaya, sesudah selamat, ayah saya selalu mengatakan, kerja, kerja, kerja. 3 We are kali a dia new katakan, person kerja, in Jesus kerja, kerja. Christ, and we have work to do. Kita sudah berada di dalam Yesus Kristus, dan kita mempunyai pekerjaan yang akan kita lakukan. I think some people feel like they are saved to rest, saved to enjoy, saved to be happy. But the fact is, we are saved to do the work of God, to do the will of God. That's why we are saved. Jadi ada orang-orang yang, kita kalau senang-senang, kita selamat senang, semua yang berhasil kita senang, itu yang maksud. Padahal bukan itu. Allah maksudkan ketika kita selamat, kita harus lakukan pekerjaan. So Ephesians 2:8 and 9 is before we're saved. It teaches us how we can be saved. We are reconciled to God by grace through faith. We are reconciled. But verse 10 tells us that we are to work after we are saved. We have work to do. Jadi jelas sekali di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 sebelum selamat, caranya supaya selamat yaitu dia berikan anugerah, dan ini harus kita percaya, dan terjadilah pendamaian. Sesudah pendamaian, ayat 10 mengatakan ada pekerjaan yang harus kita lakukan. At the very core of the meaning of the word dispensation is the concept of responsibility. Di dalam kata dispensasi itu mempunyai arti sebenarnya tanggung jawab. We who are living under the dispensation of grace, we have a responsibility. Kita yang hidup di bawah anugerah Allah, kita mempunyai tanggung jawab. And that is to do the good works that God has called us to do. Dan itulah yang Allah mau, yaitu perbuatan baik yang diminta oleh Allah untuk kita kerjakan. Now for me, I've given my life to mission. Bagi saya berikan hidup saya untuk misi.
I've been a missionary. Now I train missionaries and I send missionaries. Saya adalah misionari. Saya pernah dan sekarang saya melatih misionari dan saya kirim misionari. Last year, TCM sent our first missionary to Ethiopia. Tahun lalu kami kirim ke Ethiopia. The big church is Ethiopian Orthodox Church. Di Ethiopia, gereja besar di sana, gereja Ortodoks Ethiopia. And they very much believe in a works and rituals-based salvation. Dan mereka sangat percaya bahwa perbuatan baik itu adalah dasar untuk keselamatan. When the Orthodox dies, he does not know if he's saved. He has no assurance of salvation. Ketika seseorang di dalam ortodoks itu meninggalkan dunia ini, mereka tidak tahu kalau ada keselamatan. Mereka tidak tahu kalau ke surga. Tidak tahu. Very similar to the Catholic Church. Persis sama seperti gereja Katolik. You know, the big priest, the bishop of the Catholic Church in Kenya, one time he was speaking in public and he said, "You are foolish to say you are saved." Ada satu kali ada seorang priest, imam di Kenya, dia katakan begini, kalau kamu sudah pasti selamat itu adalah suatu ketololan. Bodoh sekali kalau sudah mengatakan bahwa pasti selamat. I tell you, for many days, the Protestants and the Catholics were writing letters to the editor, disagreeing with, challenging each other, because we believe we have assurance of salvation. Nah, banyak sekali pertentangan antara Katolik dengan Protestan karena mereka pertentangkan soal keselamatan dan kita percaya bahwa kita mempunyai jaminan keselamatan. When Kenyan Protestants give their testimony, they say, "Hello, my name is Ben and I am saved." Ketika seorang Protestan di Ethiopia dia berkata begini, saudara, saya bernama Ben dan saya yakin saya sudah selamat. And we can know we are saved. We can have assurance of salvation. Why? Because in this dispensation of grace, Ben is not trusting Ben. Ben is trusting Jesus. And Jesus will never fail. Nah, kita tahu di dalam dispensasi anugerah ini, kita percaya kepada Yesus. Dan kita yang percaya ini, kita percaya pada Yesus, tidak mungkin bahwa kita salah. Karena Yesus yang katakan. Now, I want to go now to Ephesians 1. Remember, we looked at Ephesians 3. We looked at 2. Now I want to go to Ephesians 1. And this is the last passage we will look at. Sekarang kita melihat Efesus pasal 1. Ini bagian yang terakhir. 13 and 14. Ayat 13 dan 14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Notice the order of salvation there. First, Saudara, you must hear the gospel. perhatikan urutan bagaimana keselamatan. Pertama, yaitu mesti dengar Injil keselamatan. Then you must believe the gospel. Yang kedua, mesti percaya. Then Injil. you are included in Christ. We use this as spiritual baptism. You are spiritually, by the Holy Spirit, put into Christ. Kemudian saudara secara rohani saudara dimasukkan ke dalam Yesus Kristus, dibaptis ke dalam Yesus Kristus. And then you are sealed by the Holy Spirit. Kemudian saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus. I sometimes use the illustration of a bottle like this. When you believe the gospel, the Holy Spirit puts you in Christ.
Nah, saya ambil ilustrasi ini. Ketika saudara percaya kepada Injil, saudara dimasukkan ke dalam Yesus Kristus. So this bottle represents Christ, and the Holy Spirit puts Misalnya you in. botol ini mewakili Yesus Kristus, kemudian saudara dimasukkan ke dalam Yesus Kristus. And this cap is the Holy Dan Spirit. ini penutup, ini anggap saja Roh Kudus. And once you are inside, the Holy Spirit seals you in Christ. You are now sealed in Christ by the Holy Spirit. Ketika saudara percaya, saudara sekarang dimeteraikan, dijamin oleh Roh Kudus. Can you come out? Huh? You cannot come Bolehkah out. saudara keluar lagi? Boleh? Boleh. We have assurance of salvation. Kita mempunyai kepastian jaminan keselamatan. We are surrounded by Jesus Christ and the Holy Spirit. Nothing can remove us. Kita dibungkus oleh Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tak ada apapun yang dapat mengeluarkan kita. And this is the great promise we have, what we call Holy Spirit baptism in the dispensation of grace. Dan inilah jaminan yang kita sebutkan dengan baptisan Roh Kudus dalam dispensasi anugerah. And this is a wonderful promise. We should be so thankful for God. We don't have to be afraid of our salvation. Once we believe in Christ, our salvation is sure. Dan inilah janji yang diberikan oleh Tuhan. Satu kali kita percaya, keselamatan kita itu pasti. But did you see how the salvation begins? What is the first step? You must hear the gospel. Jadi saudara lihat langkahnya pertama apa? Mesti dengar Injil. But what if nobody is speaking the gospel in your community? Tapi bagaimana kalau tidak ada orang yang berbicara Injil di dalam persekutuan saudara? You cannot hear the gospel if nobody is speaking the Tidak gospel. bisa dengar Injil, tidak bisa. In January, TCM sent our first missionary to Nepal. Januari, TCM mengutus misionari ke Nepal. Nepal is a Hindu country. They believe in many gods. Even cows can be God. Huh? Di Nepal mereka percaya ada banyak Allah, bahkan sapi juga menjadi Allah. And so Ralph and Renelyn Fermantes, he's a pastor in the Philippines. They says we will go to Nepal and we will preach Jesus Christ to the Nepali people. Ada sepasang Ralph dan Nevelyn, mereka adalah penginjil-penginjil di Filipina, tapi mereka katakan mereka mau pergi ke Nepal. And they are there. Tomorrow they will begin studying. Tomorrow, February 2nd, they will begin studying for 1 year. They will study the Nepali language. Mereka sekarang sudah di sana dan mulai besok mereka akan belajar bahasa Nepal. Because they want to give the Nepali people a chance to hear the gospel. Karena mereka menginginkan supaya orang Nepal ini mendengar Injil. Nepal is 1.4% Christian. 1.4%. Nepal ini kekristenan hanya 1,4%. One pastor told me in 25 villages, there are 2 small churches in 25 villages. Nah, ada yang orang di sana dia katakan bahwa 25 desa hanya ada 2 gereja. So how will people hear the gospel? Jadi bagaimana orang-orang ini bisa mendengar Injil? And if they don't hear the gospel, they cannot believe the gospel. Kalau mereka tidak mendengar Injil, mereka tidak bisa percaya. And if they don't believe the gospel, they cannot be included in Jesus Christ. Kalau mereka tidak percaya, mereka tidak mendengar, dan kemudian tidak percaya, mereka tidak bisa dimasukkan ke dalam Yesus Kristus. So my grace friends, who is responsible to tell the Nepali people the gospel of Jesus Christ? Hai orang-orang anugerah, siapa yang bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada orang-orang Nepal ini?
I cannot hear because you're listening to me, but I hope you're saying, I am Saya responsible. tidak dengar, tapi saya harap saudara I yang am, berkata, I, saya yang bertanggung jawab. I am the ambassador of Christ. I am responsible. Saya adalah duta dari Yesus Kristus. Saya bertanggung jawab. Remember, the word dispensation at the center means responsibility. I Ingat, am responsible. ingat di dalam kata dispensasi, pusatnya itu yaitu tanggung jawab. Jadi saudara harus mengatakan, saya yang bertanggung jawab. But maybe you are like Cain. Remember Cain when God asked him, "Where's your brother?" Mungkin saudara seperti Kain ketika Tuhan katakan, Kain, mana saudaramu? And what did Cain say? Why are you Apa asking yang me? Am I my brother's keeper? Apa yang Kain katakan? Kenapa menanyakan saya? Apakah aku ini penjaga adikku? And maybe some grace people are saying, I'm not responsible, Nepal. Nepal, those people are very far. I don't even know them. I'm not responsible for those people. Atau mungkin ada orang anugerah yang mengatakan, kenapa Nepal? Saya tidak tahu Nepal. Oh, jauh sekali. Saya tidak bertanggung jawab untuk orang-orang ini. And so the Nepal people will go to hell, not because God does not love them. They will go to hell because we do not love them. Orang-orang Nepal ini kasihan, mereka ke neraka. Bukan karena Allah tidak mengasihi mereka, tetapi saudara dan saya yang tidak mengasihi orang-orang Nepal. So I ask you to pray for our new missionaries there, Ralph and Renalyn Fermantes, because we are supporting Jadi, them. TCM is sending them, and they are going to preach the gospel of grace to the people of Nepal. saudara berdoa untuk Ralph dan Renalyn karena mereka itu dikirim oleh kami ke Nepal untuk menyampaikan Injil. And this is my own excitement. My life now is to train other people and to help those people go to the unreached countries. Inilah keinginan saya, yaitu mencapai orang-orang yang belum dicapai, yaitu negara-negara yang belum kenal Yesus Kristus. So thank you very much. We are under the dispensation of grace, chapter 3. Jadi kita berada di bawah Injil kasih karunia, anugerah. We preach the gospel of grace, chapter 2, salvation by grace through faith, chapter Di 2. dalam pasal 3 tadi kita di bawah Injil kasih karunia. Di dalam keselamatan kita pasal yang kedua. And chapter 1, people must hear the gospel before they can believe the gospel. Kemudian di dalam pasal 1, orang-orang harus dengar Injil sebelum mereka percaya Injil. So thank you very much. It's been nice to be able to speak to you. And let me close Terima my kasih message banyak. with prayer. Is that okay? Mari kita berdoa. Our precious Heavenly Father, Bapa I thank kami yang you. di surga, I thank you for this opportunity to speak to the Grace Ministry. terima kasih untuk pembicaraan kami pada Grace Ministry. And Lord, I pray we will take our responsibility to proclaim the gospel. Dan Tuhan, kiranya kami mengambil tanggung jawab untuk menyampaikan Injil. You have given us good work that we must do. Engkau telah memberikan pekerjaan yang baik yang harus kami kerjakan. And I pray we will be faithful to complete that work. Dan kami berdoa supaya kami semua ini boleh setia menyelesaikan pekerjaan ini. In Jesus' name we pray. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. God bless you all. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati kamu semua. Baik, terima kasih Pastor Ben. We want to thank you, Pastor Ben Anderson, for your sharing your blessing
with us at Grace Ministry. It has blessed us all. Praise the And Lord. Thank you for inviting me. may the Lord Jesus, the source of blessings, bless Pastor Ben and family, ibu dan anak-anak, your wife and children, in that is a ministry. Once more, we want to say thanks and God bless. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita percaya bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Ben akan memberikan berkat, dan kami juga sangat berterima kasih untuk Profesor Jimmy Posangi yang sudah menjadi interpreter malam hari ini. Ini memang saya pikir, sangat-sangat humble ya. Artinya saya tanya berhati-hati tadi pagi. Saya tanya, Prof, bisa kira-kira jadi berkhotbah jika Pastor Ben masih dalam waktu yang sibuk ya ke Indonesia, lebih khusus ke Manado. Tapi Pak Jimmy katakan kalau beliau tidak bersedia, saya bersedia untuk khotbah. Bukan begitu, Prof? Dan ini memang langkah-langkah yang luar biasa ya. Jadi siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Thank you, Prof. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita akan segera mengakhiri pertemuan kita malam hari ini, dan saya mengajak kita sama-sama untuk mendengar doa penutup, dan doa penutup ini doa sekaligus dengan doa berkat yang akan disampaikan oleh Pastor Ben. Is this to close the meeting? Ya. Okay, let us pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we have had this chance to worship you. Terima kasih Bapa, kami ada kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. We love you and we say thank you for your wonderful, amazing grace that you have poured on us. Dan kami mengatakan terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang luar biasa yang mana Engkau telah berikan kepada kami. I pray for all the people listening that you would bless them in their personal lives. Kami berdoa untuk mereka semua yang hadir, kiranya Engkau memberkati kehidupan pribadi mereka masing-masing. I pray for our brother Gibson who had an accident, that his body will recover fully from that accident. Kami berdoa untuk saudara Gibson, tolong Tuhan supaya dia boleh kembali seperti sedia kala. Lord, we need you every day of our lives. We want you to be in our lives every day. Tuhan, kami membutuhkan Engkau setiap hari di dalam kehidupan kami ini. Thank you that you are with us and we can trust you always. Terima kasih karena Engkau senantiasa bersama-sama dan kami boleh mempercayakan diri kami kepadamu. Give us a good evening and help this to be a wonderful week this week. Tolong kiranya Engkau berikan kami malam yang indah, dan tolong supaya minggu ini menjadi suatu minggu yang baik bagi kami. I pray this in Jesus' name. Amen. Kami berdoa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih Prof. Thank you Pastor Ben. Terima kasih. Thank you.
It was wonderful to speak Iya, to you all and see some of you. I iya. did not see everybody because some of the pictures are not there, but it was nice to meet everybody. Right. Uh, Thank you, Ben. thank you, Rev Ben Anderson. Terima kasih proposal. Tuhan memberkat. God bless for you all, Pastor B, Mami sama, izin ibu ya. Thank you. Thank Thank- you. Selamat malam, Pak Jenry, Kapten Jenry.